Hai, semangat pagi. Apa kabar anak-anakku terkasih? Ya, Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Ibu sudah sangat merindukan kalian, terutama sikap manis kalian di dalam kelas. Baiklah, mari kita lanjutkan video pembelajaran kita, yaitu mengenai KSP. Ini adalah pertemuan ketiga dari KSP yang kita membahas mengenai efek ion senama atau pengaruh dari ion senama. Yang dikatakan senama berarti namanya sama. Misalnya Kalista Serafina dengan Kalista Florencia. Nah, apa yang sama di situ? Sama-sama bernama Kalista. Nah, sama untuk topik kita kali ini, efek ion senama berarti ada unsur yang sama atau unsur senama. Misalnya natrium fosfat dengan natrium klorida. Yang sama siapa di situ? Yaitu unsur natrium. Nah, kita kasih contoh lagi, misalnya AgCl dengan AgNO3. Nah, yang sama di situ siapa? Yang sama adalah unsur Ag atau unsur perak. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana pengaruh dari ion senama terhadap kelarutan di dalam larutannya. Nah, secara teori, ion senama akan menurunkan kelarutan. Mengapa demikian? Kita kasih contoh, misalnya suatu unsur atau senyawa dapat larut di dalam larutan maksimal sebanyak 100 mg. Nah, ternyata di dalam larutan tersebut sudah ada 50 mg. Berarti yang akan masuk ke dalam larutan itu akan semakin sedikit dibandingkan yang masuk ke dalam larutan yang belum mempunyai unsur tersebut. Ya, untuk memperjelas teori kita, mari kita buktikan melalui perhitungan berikut ini. Silakan disimak dengan seksama. Kemudian kita akan membahas contoh-contoh soal dari buku Erlanggamu dan akan kita diskusikan melalui aplikasi Line atau Zoom. Semangat! Baiklah, kita mulai contoh soal hitungannya. Soal diambil dari buku Erlangga halaman 299. Soalnya adalah KSP AgCl pada suhu 25 derajat Celcius sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 10. Pertanyaannya, berapakah kelarutan AgCl dalam air pada suhu tersebut? Kemudian, berapa kelarutan AgCl di dalam NaCl 0,1 m? Baik, kita jawab satu persatu. Untuk yang pertama, kelarutan AgCl di dalam air ini sama dengan topik KSP kita pada pertemuan pertama, di mana kita dapat mencari harga kelarutan dari data KSP-nya. Caranya sama, kita ionkan terlebih dahulu. AgCl apabila terion akan menjadi Ag positif ditambah Cl negatif. Nah, kita misalkan kelarutannya di dalam air adalah S mol per liter. Maka Ag positif sama dengan S karena koefisiennya 1. Dan untuk Cl negatif juga S karena koefisiennya juga 1. Sehingga untuk mencari KSP AgCl adalah konsentrasi ion-ionnya pangkatkan koefisien. Ag positif pangkat 1 kalikan dengan konsentrasi Cl negatif pangkat 1. Maka kita dapatlah harganya S pangkat 1 kali S pangkat 1 sama dengan S kuadrat. S kuadrat sama dengan harga KSP-nya 2 kali 10 pangkat minus 10. Sehingga untuk mencari harga S adalah akar dari KSP 2 kali 10 pangkat minus 10 sama dengan 1,41 kali 10 pangkat minus 5 mol per liter. Baik, untuk yang kedua, kelarutan AgCl di dalam NaCl 0,1 m. Nah, di sini kita menemukan ada dua senyawa, yaitu AgCl dan NaCl. Mari kita ionkan satu persatu. AgCl terion menjadi Ag positif ditambah Cl negatif. Kita misalkan kelarutan AgCl di dalam NaCl 0,1 m adalah S. Maka untuk Ag positif S
Cl negatif juga S karena koefisien mereka sama-sama 1. Nah, untuk senyawa kedua, NaCl terion menjadi Na positif ditambah Cl negatif. Dari soal diketahui bahwa NaCl-nya 0,1 m. 0,1 m atau mol per liter. Maka didapatlah konsentrasi Na positif 0,1, begitu juga dengan Cl negatif. Karena koefisien mereka sama-sama 1. Nah, dari dua reaksi ini apa yang kita dapatkan? Bahwa ada ion senama, yaitu Cl negatif dari AgCl dan Cl negatif dari NaCl. Nah, kembali untuk mencari harga S atau kelarutan, kita ambil dari Ksp-nya. Ksp AgCl adalah konsentrasi Ag positif pangkat 1 dikalikan konsentrasi Cl negatif pangkat 1. Ag positif didapatkan dari S yang berasal dari AgCl. Sedangkan untuk Cl negatif ini ada 2, yaitu dari S ditambahkan dengan 0,1. Nah, kalau kita bandingkan harga S pada air itu 1,41 kali 10 pangkat minus 5. Sehingga S di sini sangat kecil sekali, sehingga bisa kita abaikan. Nah, maka didapatlah Ksp AgCl adalah 2 kali 10 pangkat minus 10 sama dengan S kalikan dengan 10 pangkat minus 1 atau 0,1. Maka dapatlah kelarutan atau S AgCl di dalam larutan NaCl sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 9 mol per liter. Nah, dari hitungan yang baru saja kita lakukan, kita mendapat kesimpulan bahwa Ksp AgCl di dalam larutan NaCl 0,1 m itu jauh lebih kecil dibandingkan Ksp AgCl di dalam air. Jadi jelaslah dari perhitungan ini menunjang dari teori yang telah kita berikan bahwa ion senama akan mengurangi kelarutan senyawa tersebut. Baik, kita lanjutkan soal yang berikutnya. Baiklah, contoh kedua. Hitunglah kelarutan PbI2 di dalam larutan Ki 0,2 m jika pada suhu tersebut diketahui Ksp PbI2 sama dengan 7 kali 10 pangkat minus 9. Baik, untuk soal ini yang ditanya hanya kelarutan PbI2 di dalam Ki 0,2 m. Tapi agar kalian lebih paham, kita bahas juga kelarutan PbI2 di dalam air. Baik, untuk PbI2 apabila terion menjadi Pb2 positif ditambah 2 I negatif. Apabila kita misalkan kelarutan di dalam air sebesar S mol per liter, maka konsentrasi Pb2 positif sama dengan S karena koefisiennya 1, dan untuk I negatif sama dengan 2S karena koefisiennya sama dengan 2. Nah, sama, mencari Ksp adalah konsentrasi ion-ion pangkat koefisien. Pb2 positif pangkat 1 kalikan dengan konsentrasi I negatif pangkat 2. Kita masukkan harganya, Ksp sama dengan S kalikan dengan 2S pangkat 2. Sehingga Ksp 7 kali 10 pangkat minus 9 sama dengan 4S pangkat 3. 4S pangkat 3. Didapatlah harga S sama dengan akar 3 dari 7/4 kali 10 pangkat minus 9 yang hasilnya sekitar 1,2 kali 10 pangkat minus 3 molaritas atau mol per liter. Baik, untuk mencari kelarutan PbI2 di dalam Ki 0,2 m, kita ionkan satu persatu. PbI2 terion menjadi Pb2 positif ditambah 2 I negatif, di mana konsentrasi PbI2 di dalam larutan Ki kita anggap S kelarutannya ya. Baik, apabila PbI2 S, maka Pb2 positif S dan I negatif sama dengan 2S. Nah, untuk Ki terion menjadi K positif ditambah I negatif.
konsentrasi Ki adalah 0,2 m, maka K positif sama dengan I negatif sama-sama 0,2 m karena masing-masing koefisiennya sama dengan 1. Sama, kita mencari Ksp dari konsentrasi ion-ionnya. Konsentrasi Pb2 positif pangkat 1 dengan I negatif pangkat 2. Kita masukkan. Pb2 positifnya berasal dari Pbi2, konsentrasinya yaitu S. Sedangkan untuk I negatif ada 2, yaitu dari Pbi2 sebesar 2S dan dari Ki sebesar 0,2. Maka kita masukkan Ksp Pbi2 sama dengan S dikali 2S tambah 0,2 pangkat 2. Nah, karena 2S ini kita anggap sangat kecil dibandingkan 0,2, maka kita abaikan. Maka didapatlah Ksp Pbi2 7 kali 10 pangkat minus 9 sama dengan 4 kali 10 pangkat minus 2 kali S. Nah, dapatlah harga S sama dengan 7 kali 10 pangkat minus 9 per 4 kali 10 pangkat minus 2 yang harganya sama dengan 1,75 kali 10 pangkat minus 7 mol per liter atau sama dengan 1,75 kali 10 pangkat minus 7 molaritas. Jadi kesimpulannya, kelarutan dari Pbi2 di dalam larutan Ki 0,2 m sebesar 1,75 kali 10 pangkat minus 7 molaritas. Baiklah anak-anakku, Mem telah memberikan 2 contoh soal, silakan untuk memahaminya, dan apabila Anda yang ingin ditanyakan, silakan dituliskan di kolom komentar Google Classroom. Kita akan lanjutkan membahas soal melalui aplikasi lain atau Zoom. Terima kasih.